Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang bagaimana caranya kita membuat company profile yang profesional dan menarik. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa tujuan pembuatan company profile? Jadi pembuatan kompro ini sendiri itu supaya kita bisa menjelaskan detail tentang perusahaan kita kepada calon investor, calon prospek, ataupun stakeholder yang ada di perusahaan. Jadi tujuan pembuatan kompro ini supaya perusahaan kita tuh jelas ada di bidang mana, bergerak dalam bidang apa, dan lain sebagainya. So, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu struktur company profile. Nah, jadi untuk strukturnya ini teman-teman, di halaman pertama itu harus ada cover. Ini untuk pembuatan yang PDF ya. Jadi, nah di cover ini ada apa aja sih? Ada nama perusahaan, ada logo, ada slogan, dan juga ada tagline. Dan kalau bisa kalian juga menyisipkan gambar-gambar yang merepresentasikan isi bisnis tersebut. Terus yang selanjutnya itu ada profil perusahaan. Nah, di profil perusahaan ini kalian bakalan ada seputar kami atau tentang kami. Dalam bahasa Inggris kita sebutnya about us. Juga ada nilai-nilai perusahaan, company values, dan ada tujuan perusahaan. Kalau dari saya sendiri itu harus ada itu culture company, kayak win-win solution ataupun excellence. Jadi apa yang menunjukkan bahwa company kalian itu budaya kerjanya di mana gitu ya. Lalu kemudian ada produk atau layanan. Ini yang penting karena supaya orang tahu apa sih yang sebenarnya kalian jual. Selanjutnya itu ada, jangan lupa juga ada keunggulan kompetitif. Jadi apa yang membedakan perusahaan kamu dengan perusahaan pesaing? Misalnya perusahaan kamu itu sama-sama jualan martabak, tapi apa nih yang ngebedain apa yang kamu jual sama orang lain jual? Kalau misalnya kamu jual itu misal bisa mixing rasa, nah itu adalah keunggulan kalian mungkin yang nggak ada di seluruh penjual martabak yang lain gitu. Terus juga ada testimoni atau study case. Nah, project-project sebelumnya yang pernah kamu kerjakan tuh boleh banget masuk ke company profile sebagai proof bahwa kalian ini memang perusahaannya established dan sudah mengerjakan beberapa project. Kemudian ini juga gak kalah penting tim di perusahaan kalian. Jadi pastikan ada foto-foto yang lebih proper ya. Jadi ada anggotanya, terus juga ada jabatannya itu ada siapa aja gitu. Misalnya kalau di agency itu biasanya ada director, kemudian di bawah director ada, dan itu ada manajer operasional dan manajer penjualan kayak gitu. Nanti ada HRD juga dan ada finance. Jadi itu kayak semacam struktural lah gitu. Terus ada juga proyek unggulan nih, misalnya dari segitu banyak yang kalian kerjakan mana sih yang paling banyak diminati dan apa aja sih yang utama gitu. Terus juga jangan lupa sertakan di akhir itu ada informasi kontak. Jadi orang-orang itu bisa hubungi ke siapa. Untuk dari segi bahasa, usahakan untuk bahasa di kompro itu lebih ke arah formal ya, karena ini kan juga yang baca itu dari segala usia gitu. Terus juga yang gak kalah penting, kalau kalian membuat baik itu dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk video, desain visualnya harus menarik. Karena sebenarnya kompro ini selain kita menceritakan dalam narasi juga penting visual yang bisa berbicara. Jadi kalau misalnya kalian bikin kompro itu desainnya menarik, terus juga hasilnya oke, pastinya itu akan lebih mempunyai nilai jual gitu di mata konsumen atau orang-orang yang melihat. Dan jangan lupa kalau misalnya ada infografis, hal-hal yang penting itu bisa dilampirkan itu sebagai kayak nilai tambah, dimana kalau misalnya kalian kompronya plain aja itu sebenarnya kurang. Jadi lebih baik kalau misalnya ada unsur-unsur kayak infografis. Juga jangan lupa selalu dievaluasi. Jadi tahap pembuatan itu misalnya pertama itu perencanaan. Terus setelah perencanaan itu kalian juga harus bisa lihat analisis lagi apa aja yang perlu, komponen apa aja yang perlu kan. Setelah apa yang perlu, eksekusi. Nah, di tahap eksekusi ini bisa nanti kalian evaluasi nih sudah oke atau belum. Kalau misalnya ada revisi atau pengulangan masih bisa dilakukan. Nah, baru nanti tahap ke distribusi atau aksesibilitas ya kan. Jadi kira-kira mau dimasukin kemana aja sih kompronya, apakah mau dalam bentuk PDF ataupun mau dalam bentuk website atau dalam bentuk video. Jadi ada beberapa aksesnya gitu. Nah, yang terakhir juga perlu diketahui bahwa zaman sekarang itu kan zamannya SEO ya. Saya kalian taruh video atau taruh PDF itu di Google atau di YouTube itu perlu banget penting keyword-keyword yang dapat ditemukan. Kurang lebihnya itu aja untuk komponen apa aja yang ada di dalam company profile dan kira-kira apa aja sih yang harus dibikin supaya hasilnya menarik. Sekian video ini, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian yang lagi mau membuat company profile secara profesional.